Nah, kebetulan nih, saya ini kan belum berumah tangga nih Kakak Via. Jadi kasih tips dong, kasih tahu ke saya dan juga teman-teman di rumah sana, gimana sih caranya memulai untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga itu sendiri? Oke, jadi sudah dalam rencana mau berumah tangga ya, Dah? Belum Insya sih Allah. Kakak Via, insya Allah kalau sudah ada jodohnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo kakak-kakak dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bersama saya Olga di podcast Wanita Nasdem Berbicara. Nah, pada tema kali ini tentunya akan sangat menarik dan juga bermanfaat untuk kalian semua. Apa tema kita pada malam hari ini, yaitu manajemen keuangan dalam rumah tangga, atau dapat saya sederhanakan sebagai mengelola keuangan dalam rumah tangga. Nah, yaps, di sini pun saya tidak sendiri. Saya bersama seorang wanita yang tidak asing lagi di partai nomor 1 di Sulawesi Tengah, yaitu Partai Nasdem. Siapa dia orangnya? Langsung saja kita ke Kakak Via. Halo Olga. Kakak Via. Apa kabarnya hari ini Kakak? Baik sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi Kakak Via ini adalah bendahara umum di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sulawesi Tengah. Benar Kak? Ya. Oke. Nah, jadi Kakak Via ini sudah menjadi bendahara umum di Partai Nasdem itu sejak tahun kurang lebih 2016 hingga sekarang. 2016. Wow. Oke. Tidak diragukan lagi dong untuk tema kita pada hari ini, yaitu mengelola keuangan dalam rumah tangga. Oke. Insya Allah. Oke. Langsung saja Kakak ya, kita ke beberapa pertanyaan kita. Nah, pertanyaan pertama nih Kak, menurut Kakak Via seberapa penting sih mengelola keuangan dalam rumah tangga? Oke. Kalau masalah penting, saya pikir sangat penting ya. Kenapa? Karena setiap orang berumah tangga pasti memiliki tujuan bagaimana rumah tangganya itu adalah rumah tangga yang sejahtera, rumah tangga yang bahagia, seperti itu. Nah, masing-masing juga setiap orang individu yang menikah, yang kemudian berumah tangga, pasti memiliki impian tentang rumah tangga seperti apa yang dia inginkan nanti. Gitu. Misalnya contoh, nanti kalau menikah saya pengen punya anak berapa ya. Nanti kalau anak saya ada, saya mau kasih masuk sekolah di mana, seperti itu. Atau nanti pengen punya rumah seperti apa. Pengen rumah besar, punya rumah kecil, atau juga pengen punya kendaraan atau tidak, seperti itu. Jadi semua orang pasti punya impian-impian ketika berumah tangga. Nah, untuk mewujudkan keinginan atau impian, yang pasti itu akan membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Apalagi kita zaman now ya, hidup di zaman sekarang itu semua biaya hidup itu serba mahal, serba membutuhkan biaya. Misalnya contoh, tidak ada sekarang pendidikan yang gratis. Ya. Mau memasukkan anak-anak ke sekolah saja itu luar biasa, masuk TK saja sudah luar biasa biayanya, apalagi sampai ke perguruan tinggi dan lain-lain. Di samping itu juga kita tahu bahwa harga rumah misalnya makin tahun itu bukannya makin turun tapi makin naik harganya, seperti itu. Apalagi juga biaya-biaya kebutuhan peralatan, perlengkapan rumah tangga itu semakin variasi. Dan mau tidak mau sesuai tuntutan zaman kita juga harus mengadakan semua itu. Misalnya contoh mesin cuci ya, sekarang kan sudah tidak zaman ibu-ibu rumah tangga itu mencuci secara manual. Otomatis pasti fasilitas dan perlengkapan untuk membantu pekerjaan rumah tangga itu juga sangat dibutuhkan dalam rumah tangga, seperti itu. Nah, untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga itu memang akan sangat dibutuhkan kecerdasan dan kemampuan untuk bagaimana mengelola keuangan dalam rumah tangga secara baik gitu. Jadi dibutuhkan skill tersendiri. Bukan masalah besar kecilnya ya. Kadang-kadang kan ada orang berpikir bahwa penghasilan saya cuma sekian, untuk apa di manage, diatur, dikelola secara secara benar gitu, dibukukan dan lain-lain, seperti itu. Saya pikir bukan masalah besar kecilnya, karena penghasilan yang kecil pun itu juga harus diatur sedemikian rupa agar bagaimana kemudian
skala prioritas dalam kebutuhan rumah tangga itu bisa terpenuhi. Kenapa jangan sampai nanti sudah penghasilan kecil tetapi yang dibelanjakan itu bukan kebutuhan prioritas keluarga, tapi misalnya bukan kebutuhan tapi keinginan gitu loh. Jadi lebih banyak keinginan, hal-hal yang tidak perlu itu kemudian yang banyak dialokasikan, padahal kan banyak skala prioritas lain yang lebih penting dalam rumah tangga seperti itu. Jadi menurut saya memang penting untuk diatur dengan baik. Jangan sampai juga yang biasa kita kenal dengan gali lubang tutup lubang gitu kan, karena tidak di-manage itu hutang kan, karena tidak di-manage secara baik sehingga ya banyak orang terjebak dengan itu, dengan hidup pinjaman tadi itu. Pinjaman untuk kehidupan hari ini, akhirnya besok untuk menutupi utangnya sudah nggak ada dana gitu, nggak ada punya penghasilan. Jadi hal-hal seperti itu kan sebenarnya juga yang menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Banyak persoalan keuangan kemudian memicu konflik rumah tangga. Nah itu yang perlu dihindari. Oleh karena itu menurut saya sih mengelola keuangan rumah tangga secara baik, dikelola dengan benar itu sangat penting. Sangat penting. Oke baik kakak. Nih kan dalam rumah tangga tadi sangat penting untuk bagaimana mengelola keuangan dalam rumah tangga. Nah kebetulan nih saya ini kan belum berumah tangga nih kakak Via. Jadi kasih tips dong, kasih tahu ke saya dan juga teman-teman di rumah sana. Gimana sih caranya memulai untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga itu sendiri? Oke, jadi sudah dalam rencana mau berumah tangga ya Gah? Insya Allah. Belum sih kakak, insya Allah kalau sudah ada jodohnya. Amin. Amin. Oke, jadi memulai dari mana nih stepnya? Kita tahu bersama bahwa dalam rumah tangga itu kan terdiri dari suami, minimal ada suami dan istri gitu kan, pasti lebih dari ntar dua. Ada anak, ntar ada anaknya gitu kan. Nah yang pasti bahwa suami istri ini kan masing-masing memiliki keinginan, memiliki impian, harapan yang berbeda, gitu kan. Istrinya mungkin punya harapan yang lain, suaminya juga seperti itu punya mimpi yang berbeda. Nah, inilah yang di awalnya penting membangun komunikasi antara kedua belah pihak untuk menyamakan persepsi terkait dengan bagaimana mereka memandang rumah tangga, mau seperti apa rumah tangga yang akan mereka bangun. Itu perlu ada penyamaan persepsi. Termasuk juga mimpi-mimpi. Misalnya nanti pengen punya apa dalam rumah tangga, pengen punya apa, itu harus sama, harus ada kesamaan persepsi, kesamaan pandangan seperti itu. Jangan nanti itu yang kemudian akan menjadi pemicu konflik-konflik kecil dalam rumah tangga. Karena biasanya masalah keuangan itu sensitif ya, walaupun antara suami istri biasanya juga itu menjadi sensitif. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang juga ada istri yang berpendapat bahwa uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang istri, uang istri adalah uang istri, seperti uang istri nggak boleh dibagi sama suami gitu. Oke. Ada beberapa orang yang berpendapat seperti itu. Padahal di zaman sekarang bukan hal yang sudah menjadi lumrah ya, sudah bukan hal yang tabu bahwa perempuan itu juga menjadi tulang punggung keluarga, membantu suami dalam mencari nafkah. Seperti itu bukan sesuatu hal yang luar biasa, sudah biasa terjadi di masyarakatnya kita. Nah, oleh karena itu untuk kemudian bagaimana mimpi keduanya, harapan keduanya itu terwujud, oleh karena itu perlu untuk membuat yang namanya perencanaan keluarga. Nah, perencanaan keluarga termasuk di dalamnya adalah bagaimana membuat rencana keuangan rumah tangga seperti itu. Jadi langkah pertama yaitu tadi membuat perencanaan keuangan rumah tangga seperti itu. Oke Kakak Via. Nah, di pertanyaan saya berikutnya nih, menurut Kakak Via bagaimana sih step by step untuk merencanakan keuangan dalam rumah tangga itu sendiri? Oke. Merencanakan keuangan rumah tangga sebenarnya adalah merencanakan sumber-sumber penerimaan atau pendapatan rumah tangga dan pos-pos pengeluaran rumah tangga. Jadi ada dua sisi ya. Yang pertama adalah merencanakan sumber penerimaan dan yang kedua adalah merencanakan pos-pos pengeluaran rumah tangga. Nah, merencanakan penerimaan rumah tangga itu dengan cara mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan. Entah yang bersifat rutin ataupun yang bersifat insidentil. Nah, misalnya yang bersifat rutin, pendapatan rumah tangga yang bersifat rutin itu
contoh pendapatan dari gaji suami istri misalnya ya, kalau kemudian suami istri itu bekerja, sama-sama bekerja. Atau dari pendapatan yang sifatnya insidentil, itu misalnya dari laba atau profit dari usaha sampingan yang mereka miliki. Misalnya selain mereka bekerja di perusahaan atau di tempat PNS atau seperti apa, mereka juga punya usaha sampingan, misalnya punya toko atau punya usaha lapak apalah kayak gitu. Jadi itu yang namanya pendapatan yang bersifat insidentil, tidak secara rutin mungkin, karena kalau namanya profit itu pasti naik turun gitu kan, berubah-ubah atau fluktuatif. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan keluarga, kita akan mengetahui dalam satu periode tertentu yang kita inginkan, misalnya 1 tahun, 1 bulan, kita akan mengetahui sebenarnya berapa kemampuan finansial yang dimiliki oleh rumah tangga itu, gitu. Jadi kemampuan finansial yang dimiliki berdasarkan dari sumber pendapatan yang mereka miliki. Nah, setelah mereka ketahui berapa kemampuan finansial, baru kemudian mengalokasikannya ke dalam rencana pos-pos pengeluaran rumah tangga. Nah, secara garis besar mungkin ini tidak secara umum ya, tapi saya biasanya membaginya dalam 5 pos. Yang pertama itu adalah biaya rutin rumah tangga. Misalnya contoh itu adalah biaya konsumsi, biaya makan gitu kan, makan sehari-hari, uang jajan anak, terus karena uang jajan anak rutin ya, karena setiap hari pasti kalau ke sekolah pasti minta gitu kan. Terus pakaian, transportasi, terus tagihan listrik, air gitu dan ataupun misalnya dia punya cicilan, misalnya ada pengambilan barang pada pihak ketiga, kemudian dibayar secara mencicil misalnya. Itu adalah pengeluaran-pengeluaran rutin. Yang kedua ada namanya dana cadangan. Dana cadangan itu biasanya dialokasikan untuk biaya kesehatan, biaya pendidikan, atau biaya-biaya kebutuhan yang tak terduga. Tetapi itu tidak bisa dihindari gitu loh. Karena namanya kita manusia, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Anak-anak sakit atau kita yang sakit atau atau ada ya. Karena itu bersifat takdir ya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, yang ketiga adalah pembelian aset atau inventaris. Misalnya kita dalam rumah tangga, pasti kita pengen seperti yang saya bilang tadi bahwa peralatan rumah tangga itu kan sifatnya menolong ini ya, menjadi kebutuhan yang tidak bisa kita hindari. Misalnya contoh tadi saya kasih contoh mesin cuci, gitu kan? Itu tidak bisa kita hindari bahwa kita butuh fasilitas atau peralatan rumah tangga seperti itu yang membantu pekerjaan dalam rumah tangga seperti itu. Atau misalnya juga termasuk di dalamnya kita punya rencana untuk membeli rumah, untuk membeli kendaraan, itu bisa kita alokasikan memang dalam pos-pos pengeluaran itu tadi, gitu. Yang selanjutnya itu yang keempat, alokasi tabungan atau investasi. Itu bisa kalau misalnya memang kemampuan finansial kita memungkinkan untuk mengalokasikan dana alokasi tabungan atau investasi, itu kenapa tidak. Nah, yang terakhir, yang kelima untuk saya itu keinginan. Ya, bukan kebutuhan. Kalau yang tadi di atas itu kebutuhan ya. Kebutuhan rutin, biaya rutin itu masuk kebutuhan. Itu enggak bisa tidak. Tapi keinginan itu biasanya lebih bersifat entertain gitu kan, lebih bersifat kebutuhan sekunder. Contoh bisa tidak, bisa juga iya. Misalnya contoh ya, kita berkeinginan bahwa di akhir tahun nanti pengen jalan-jalan sama keluarga kemana, liburan bersama, itu masuk dalam keinginan itu tadi. Jadi kebutuhan ya, bukan kebutuhan gitu kan, tetapi sesuatu yang memang kita inginkan kalau itu memungkinkan untuk bisa dilakukan. Seperti itu. Nah, setelah kita ketahui rencana pos-pos pengeluaran ini, kita akan mengetahui apakah sudah ditahu nih, tadi sumber penerimaan kita sekian, rencana alokasi pos-pos pengeluaran kita sekian. Nah, dari situ kita akan tahu apakah kita punya pos-pos pengeluaran ini akan bisa di-cover oleh kita punya rencana pendapatan. Gitu. Jadi kalau pendapatannya 10 juta, biayanya kita ternyata cuma 7 juta. Oh, ternyata bisa gitu kan. Atau break even point.
sumber pendapatannya kita 10 juta, rencana pengeluarannya kita juga 10 juta. Atau itu artinya seimbang gitu sekali kan. habis ya. Masih bisa di-cover walaupun misalnya dia kurang lebih sama seperti itu. Nah, atau kalau misalnya kemudian kita hitung-hitung rencana pengeluarannya kita itu ternyata lebih besar daripada kita punya rencana pendapatan, bahwa melebihi misalnya ya, kalau kita punya rencana pendapatan 10 juta, rencana pengeluarannya kita 11 juta, berarti ada selisih nih, selisih kurang ya, sekitar 1 jutaan lebih. Nah, di sini kita bisa dibutuhkan strategi dan kiat-kiat yang harus kita putuskan bersama. Jadi begitu kita sudah susun bersama, oh ternyata ada selisih, ini harus kita putuskan bersama. Ini apa nih? Apa yang harus dilakukan? Gitu. Ternyata kita minus nanti. Gitu. Kita punya saldo itu nanti minus. Nah, ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Yang pertama, otomatis untuk bisa mengcover pos-pos pengeluaran, kita harus meningkatkan yang namanya sisi pendapatan. Jadi penerimaan keluarga yang harus ditingkatkan, gitu kan? Bagaimana caranya? Entah dengan cara apa itu nanti akan diputuskan secara bersama-sama. Atau kemudian yang kedua bisa menurunkan sisi pengeluaran supaya bisa seimbang, minimal bisa seimbang atau bisa lebih kecil daripada penerimaan itu tadi. Jadi kalau misalnya penerimaannya kita 10 juta, diusahakan pos-pos pengeluaran itu tidak boleh jangan melebihi tidak boleh melebihi ya. Minimal sama atau harus di bawahnya. Seperti itu. Nah, apapun keputusannya kemudian semuanya adalah ada konsekuensinya. Kalau misalnya harus meningkatkan pendapatan, nah berarti suami harus lebih ini lagi cari duit gitu kan, bagaimana untuk menutupi kekurangan yang tadi. Nah, kalau misalnya menurunkan sisi pengeluaran, berarti juga ada konsekuensi, ada beberapa hal yang harus dikorbankan. Mana yang menjadi skala prioritas saja itu yang kita lakukan gitu kan, itu yang yang akan kita danai. Kemudian juga dalam mencari alternatif penerimaan sebenarnya bukan cuma bagaimana suami juga harus lebih getol mencari duit, tidak. Tapi bisa saja alternatifnya adalah mencari pinjaman pada pihak ketiga. Bisa, itu bisa, kenapa tidak? Cuman ya yang harus diingat bahwa berhutang itu kadang bisa menjadi penyelamat, tapi kadang juga bisa menjadi malapetaka. Wow, iya malapetaka. Ya, itu bisa jadi malapetaka baru dalam keluarga. Jangan sampai utang itu akan menjadi masalah baru. Iya, masalah baru. Jadi bukan mengatasi masalah tanpa masalah, mengatasi masalah dengan masalah yang baru. Seperti itu ya. Oke. Kalau dari sisi menurunkan pengeluaran, ya kita bisa seperti yang saya bilang tadi, kita bisa meninjau ulang rencana pos-pos pengeluaran. Jadi mana yang skala prioritas itu yang didahulukan, atau menghilangkan sebagian pos-pos yang lain, atau bisa dipending, belum saatnya, nanti tahun depan saja atau seperti apa. Jadi seperti itu mungkin. Nah terus nih Kakak Via, kita kan nih lagi di masa pandemi COVID-19. Nah kira-kira menurut Kakak Via, apakah kondisi saat ini itu sangat berdampak untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga itu sendiri? Oke. Menurut saya sih seperti yang sudah kita rasakan bersama ya, apalagi pandemi COVID-19 ini sudah hampir mau 2 tahun. Iya, 2 tahunan. Kan? 2 tahunan. Dan kita tahu bersama bahwa dampak pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh ya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Nah, bisa kita lihat bahwa akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini banyak perusahaan-perusahaan besar maupun perusahaan kecil itu yang pailit atau gulung tikar ya. Nah, dampak dari perusahaan-perusahaan yang bangkrut, yang pailit itu mau tidak mau akan terjadi yang namanya pemutusan hubungan kerja atau PHK ya. Jadi banyak orang yang tiba-tiba sementara kerja, langsung tiba-tiba terima surat PHK gitu kan. Dipecat tanpa sebab. Iya, dipecat tanpa sebab. Walaupun kita tahu bersama sebabnya karena COVID-19 tadi. Di mana pasti profit perusahaan pasti mengalami penurunan drastis sehingga tidak mampu membiayai kewajiban jangka pendek, termasuk membayar karyawan itu kewajiban jangka pendek. Sehingga mau tidak mau mereka melakukan PHK. Atau juga ada beberapa yang melakukan pemotongan upah gaji misalnya.
bahkan untuk pelaku-pelaku usaha kecil mikro, Iya, pelaku UKM ya, banyak yang otomatis profit keuntungannya itu sangat menurun gitu Iya, kan, karena dan banyak juga yang nutup Kak ya. ya banyak yang usahanya tutup, apalagi usaha kecil yang modal kecil kasihan Iya. pasti banyak yang bangkrut lah seperti Bangkrut itu. benar. Nah, ditambah lagi dengan situasi sekarang yang diberlakukan PPKM ya, Ya, PPKM seperti kan di Palu nih lagi kemarin kan sempat level 4 ya Kakak. Level 4. Sekarang alhamdulillah sudah ke level 2. Jadi PPKM itu sendiri kan membatasi ruang gerak masyarakat, Iya. gitu kan, sehingga ya aktivitas menjual, aktivitas membeli itu semakin terbatas. Terbatas. Nah, mau tidak mau ya memang kondisi ini akan sangat berdampak terhadap keuangan rumah tangga seperti itu. Saya pikir berdampak. Nah, terus nih Kakak Via lanjut lagi ya. Ya, oke. Nah, selanjutnya nih menurut Kakak Via aspek-aspek apa saja sih yang dipengaruhi dalam mengelola keuangan dalam rumah tangga selama masa pandemi COVID-19 ini? Oke. Yang pasti dari sisi penerimaan rumah tangga sangat terpengaruh ya, apalagi jika sampai terjadi seperti yang saya contohkan di atas, misalnya terjadi pemutusan hubungan kerja Ya, atau PHK, pengurangan gaji seperti apa, seperti itu, atau terjadi penurunan profit keuntungan dari unit usaha yang dikelola, pasti sangat berpengaruh dari sisi penerimaan. Nah, di mana padahal di satu sisi yang lain, kalau kita bicara sisi pengeluaran, pasti justru di masa pandemi COVID-19 ini sisi pos pengeluaran makin meningkat. Iya, meningkat gitu kan? benar. Karena tadi vitamin misalnya kita harus lebih sering minum vitamin. Oke, betul. sayuran, Jadi misalnya dan sebagainya. yang belanja rutin rumah tangga itu pasti menjadi lebih banyak. Contoh misalnya konsumsi makanan pasti akan butuh makanan yang lebih bergizi karena menjaga jangan sampai Imun kondisi tubuh imun keluarga. tubuh seperti itu ya, kondisi anggota keluarga Ya, menjadi menurun. oke. Otomatis asupan gizi, asupan vitamin dan obat-obatan itu menjadi lebih meningkat di masa pandemi COVID-19. Apalagi kalau misalnya sampai ada yang anggota keluarga yang terpapar COVID. Nah, obat-obatannya itu kan kita tahu bersama tidak murah ya, seperti itu. Dan seperti kita tahu juga bersama bahwa rumah sakit kemarin kan banyak yang kewalahan melayani pasien COVID seperti itu. Nah, yang lain juga dampak dari pandemi COVID-19 ini sendiri adalah banyak orang yang bekerja dari rumah atau kita kenal dengan istilah WFH ya, work from home. Jadi mereka bekerja itu dari rumah untuk tanpa harus ke kantor untuk mengurangi tingkat kerumunan seperti itu. Jadi mereka diusahakan bisa tetap bekerja tetapi dari rumah. Nah, bukan cuman orang tua atau pekerja yang bekerja dari rumah, tapi juga anak-anak sekolah. Ya, jadinya sekolah online, kuliah online. Betul. Jadi anak-anak harus mau tidak mau harus sekolah online itu daring gitu kan, sekolahnya dari rumah. Nah, dampak dari sekolah dari rumah itu pasti berimplikasi terhadap biaya paket data. Gitu. Bener, makin melonjak ya Kakak? Makin melonjak seperti itu, karena semuanya butuh paket data. Iya. Yang orang biasanya tuanya butuh, anaknya juga butuh. Orang tuanya butuh, yang untuk bekerja dari rumah, anak-anak juga butuh untuk sekolah. Jadi mau tidak mau memang fasilitas itu harus diadakan. Termasuk juga fasilitas belajar dari rumah. Nah, untuk bisa sekolah online, otomatis fasilitas standar yang harus dimiliki seorang anak itu kan adalah handphone. Ya kan? Karena mereka Zoom atau melalui aplikasi WhatsApp dan lain sebagainya. Itu minimal loh. Malah kadang-kadang ada yang mau tidak mau harus kebutuhannya sampai beli laptop dan lain-lain. Karena mungkin berat. Ya, jadi itu adalah kebutuhan yang tidak harus diadakan. Itu harus diadakan untuk jadi kebutuhan anak-anak. Dampaknya memang sangat mempengaruhi. Belum lagi kadang-kadang tingkat stres orang tua, bukan cuman orang tua sekarang stres, mungkin anak-anak juga stres karena terlalu sering di rumah gitu kan, orang tua juga. Nah, itu akan menjadi pemicu untuk konflik kecil yang bisa saja terakumulasi akan menjadi konflik besar dalam rumah tangga. Jadi memang disinilah dibutuhkan kemampuan dan kecerdasan seorang istri
Saya bilang seorang istri ya, karena kenapa? Biasanya yang mengelola keuangan rumah tangga itu kan istri. Iya. Istri berfungsi sebagai manajer keuangan, Benar. manajer umum, Iya. dokter gitu kan. Istri adalah multi talent dalam Harus rumah serba tangga, bisa. serba bisa, dituntut serba bisa memang. Oke, seperti itu. Jadi memang dibutuhkan kemampuan dan kecerdasan bagaimana kemudian masalah-masalah keuangan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 itu dapat teratasi. Seperti itu. Nah, terakhir nih Kakak, kasih dong kita tips Kakak, strategi-strategi atau kiat-kiat dalam mengelola keuangan dalam rumah tangga di masa pandemi COVID-19 ini. Oke. Jadi seperti yang saya sebutkan, sudah saya sampaikan tadi bahwa di masa pandemi ini pasti sangat berpengaruh ya terhadap Iya. pengelolaan keuangan rumah tangga. Nah, kiat-kiat atau apa yang bisa dilakukan dalam mengatasi permasalahan keuangan dalam masa pandemi? Yang pertama yang sangat dibutuhkan menurut saya adalah komunikasi yang baik dan keterbukaan dalam rumah tangga antara suami istri. Kenapa? Karena dalam masa-masa krisis seperti ini biasanya itu yang menjadi titik kritis, gitu kan? Karena krisis itu kritis pasti istilahnya orang senggol bacot gitu kan. Oke. Tapi perlu nggak sih tidak bisa tersinggung sedikit suaminya pasti dikira istrinya mau minta duit gitu kan. Jadi, padahal sebenarnya pasti di situ titik kritisnya. Tapi perlu nggak sih Kakak komunikasi itu juga dengan anak-anak kita gitu? Oke, justru dengan semua pihak yang terlibat dalam rumah tangga, seperti kita juga perlu memberi pengertian kepada anak-anak yang mungkin banyak keinginan-keinginan kebutuhan mereka yang tidak bisa kita penuhi, yang harus kita pending atau sama sekali kita tiadakan, itu juga butuh pengertian semua pihak yang terlibat dalam rumah tangga itu sendiri. Seperti itu. Nah, jadi yang paling penting seperti yang saya bilang tadi adalah komunikasi yang baik dan keterbukaan sehingga suasana kebatinan dalam rumah tangga itu yang dipastikan dulu aman gitu kan. Nah baru kemudian kita akan membicarakan bagaimana dan langkah apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi masalah keuangan dalam rumah tangga itu tadi. Jadi itu sangat penting untuk dikomunikasikan bersama, tidak cuma menjadi tanggung jawab istri sebagai pengelola keuangan misalnya. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya cuma punya duit sekian, kalau mau cukup mau tidak itu urusanmu, nggak bisa begitu gitu kan. Itu harus dikomunikasikan secara baik gitu. Nah secara umum mungkin saya hanya bisa kasih beberapa tips karena masalah ini adalah sangat bersifat kasuistik ya. Setiap rumah tangga itu punya masalah sendiri dan punya solusi masing-masing untuk menyelesaikan. Nah langkah umum yang bisa kita lakukan adalah meninjau kembali perencanaan keuangan rumah tangga yang sudah kita buat ya, ditinjau, dilihat lagi kembali, dievaluasi kembali nih, termasuk mengevaluasi skala prioritasnya kita. Kalau dulu yang prioritas misalnya A, mungkin sekarang di masa pandemi yang menjadi prioritas adalah B, misalnya seperti itu. Jadi kita susun kembali rencana keuangan yang baru, seperti itu, berdasarkan kondisi terkini, kondisi yang sedang kita hadapi ini. Nah, tetapi ingat bahwa semua keputusan-keputusan keuangan yang kita ambil sebagai langkah solusi, sejognyanya itu sudah dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya, sudah dikomunikasikan berdua, sudah dipikirkan matang-matang semua konsekuensi-konsekuensinya. Misalnya kemudian betul-betul pendanaan kemampuan finansial kita tidak mampu sehingga diputuskan kita akan meminjam dana dari pihak ketiga misalnya ya, atau kemudian keputusannya adalah menjual aset, menjual aset. Harta gitu kan, asetnya dijual harta sampai habis buat nutupin kekurangan. Jangan sampai habis ya. Seperti itu. Jadi jual aset pun harus dilakukan setelah dihitung-hitung, dikalkulasikan apakah ini memang perlu atau memang ini masih bisa bisa tidak dilakukan untuk dijual aset, apakah harta bergerak atau harta tidak bergerak yang kita miliki. Nah, juga dipertimbangkan dari sisi manfaat dan mudaratnya seperti itu. Nah, sehingga nantinya kita berharap bahwa solusi apapun yang kita ambil dalam mengatasi masalah keuangan rumah tangga itu, kita tidak malah terjebak pada masalah keuangan yang baru seperti itu. Nah, otomatis yang kita hindari adalah jangan sampai solusi yang kita ambil di masa pandemi ini tadi ini akan berdampak jangka panjang pada kehidupan
rumah tangga kita selanjutnya. Iya. Seperti itu. Itu yang harus kita hindari. Jadi Oke. betul-betul membutuhkan pertimbangan dan komunikasi yang baik antara suami istri. Oke, Saya baik. pikir demikian, Olga. Oke, itu tadi strategi-strategi dan juga kiat-kiat yang mungkin perlu dibicarakan oleh suami dan juga istri. Oke, Dan juga seperti mungkin itu. anak-anak juga perlu ikut dalam hal itu. Apalagi anak-anak misalnya yang sudah remaja gitu. Ya. Mungkin mereka perlu juga ya. Iya, apalagi anak-anak remaja harusnya Kebutuhannya mereka kan sudah banyak ya, Kak. ya betul, anak remaja kebutuhannya semakin banyak. Tapi mereka juga harus sudah lebih paham karena anak remaja kan sudah menuju masa pendewasaan. Iya, harusnya Mereka, ngerti dengan keadaan harus sekarang ini. mengerti dengan kondisi orang tua dan kondisi lingkungan secara umum seperti itu. Oke, baik Kakak. Oke, baik kakak-kakak. Itu tadi bincang-bincang kita hari ini bersama Kakak Via, sangat menarik tentunya. Dan ya, benar saja bahwasannya merencanakan keuangan yang baik dan benar dalam suatu rumah tangga itu sangatlah perlu agar tujuan bersama dan juga impian bersama itu dapat terwujud. Oke, baik. Sebelum saya pamit undur diri nih guys, saya mau ngingetin teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe kanal Restorasi. Dan jangan lupa juga kita punya Instagram, Facebook, dan fanpage, juga Twitter. Jangan lupa di follow ya guys. Oke, saya juga berterima kasih untuk Kakak Via. Oke, Terima kasih banyak sama-sama, untuk hari Olga. ini. Saya sangat mendapatkan banyak begitu informasi yang begitu menarik hari ini dan bermanfaat. Jadi bekal ya Gan, nanti kalau Bekal berumah tangga. banget kalau misalnya udah mau berumah tangga, amin. Amin. Dan buat kalian yang ada di rumah, ini juga bakal jadi bekal, bukan cuman bekal ilmu dong ya, ilmu. Oke, baik, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan Kakak Via terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal terima hidayah. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.